Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang. Saya Atif, lalu ada rekan saya juga. Ini Agnes, lalu ada Afifah dan Elida. Ya, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang salah satu uji T juga ya, itu namanya uji T aksen. Kan pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan uji T yang independen dan uji T yang independen gitu ya. Nah sebelum kita mulai ke uji T aksen ini, kita mau itu dulu ya, mengingat dulu apa sih sebenarnya uji T gitu. Kan mungkin teman-teman udah gitu ya, sebelumnya udah memahami dan bikin resume juga ya, kalau misalnya uji T itu merupakan merupakan uji statistik yang membandingkan nih, misal ada 2 kelompok data. Nah, rata-ratanya itu dibandingkan apakah sama atau berbeda. Ya, terus tapi dipikir-pikir gitu ya, kan rata-rata kita ngebandingin rata-rata. Nah, kenapa nggak langsung aja gitu, misal ada kelompok A dan kelompok B, terus kita rata-rata ini kelompok A sama kelompok B, kan bisa langsung ya dibandingin. Nah, kenapa nggak langsung gitu aja? Nah, itulah kita nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena misalnya kita kayak gitu, itu tuh namanya statistik statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu cuman bisa menjelaskan keadaan sampel itu aja. Jadi misal kelompok A tuh dan kelompok B perbedaan rata-ratanya nilainya sekian. Nah, hasil dari perbedaan rata-rata itu bukan tidak mungkin, akan terjadi lagi pada percobaan sebelumnya itu sangat kecil gitu. Jadi de, eh, statistik deskriptif itu hanya menjelaskan keadaan sampel itu. Tidak bisa kita generalisasikan bahwa si perbedaan, pokoknya ada kelompok A dengan metode belajar apa misalnya, terus kelompok B dengan metode belajar apa, terus dibandingkan. Nah, itu tuh hanya menjelaskan kelas itu saja, nggak bisa menjelaskan populasi keseluruhan. Makanya kita tidak bisa menggunakan statistika deskriptif untuk menjelaskan ini. Nah, makanya ada yang namanya statistika inferensial. Nah, uji T merupakan salah satu contoh statistika inferensial. Nah, apa yang membedakan statistika inferensial dengan statistika deskriptif? Untuk statistika inferensial ini, kan tadi kalau deskriptif hanya menjelaskan keadaan sampel itu saja yang kita lihat. Misal kelompok A rata-ratanya sekian. Nah, udah ketika kita menguji kelompok A di hari selanjutnya atau misalnya di percobaan selanjutnya, bisa aja nih rata-ratanya berubah. Nah, itu jadi tidak universal gitu. Nah, sedangkan statistik inferensial bisa menjelaskan nih kelompok A dan kelompok B menggunakan metode belajar yang berbeda. Nah, misal metode belajar itu bakal lebih baik hasil penelitian dengan uji statistik inferensial ini. Nah, hasil itu akan bisa reliable gitu. Hasil itu akan selalu sama untuk percobaan selanjutnya. Itu yang membedakan uh, statistik statistik inferensial sama statistik deskriptif. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari uji T aksen. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elida. Silahkan Elida. Next. Baik, di sini ada peta konsep tentang uji T. Nah, uji T itu berdasarkan sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, one sample t-test, dan yang kedua, two sample t-test. Nah, two sample t-test ini juga terbagi menjadi dua berdasarkan kebebasannya. Yang pertama, dependent, dan yang kedua, independent. Nah, kemudian, independent ini juga terbagi menjadi dua berdasarkan variansinya. Yang pertama homogen, yang kedua heterogen. Nah, uji T aksen di sini termasuk heterogen atau non homogen. Nah, kan kalau pada pertemuan sebelumnya, pada kelompok sebelumnya kan itu uji T yang homogen. Nah, next. Kemudian di sini ada pengertian dari uji T aksen. Nah, tadi itu udah dijelasin ya sama Kang sama Kang Atif. Di mana
tadi katanya populasinya dapat diasumsikan sama atau homogen. Nah, jadi di mana uji T ini digunakan adalah uji T dengan asumsi ragam homogen. Nah, sedangkan bila ragam populasi dari dua sampel tersebut tidak diasumsikan homogen, maka yang lebih tepat digunakan uji T dengan asumsi ragam tidak homogen atau yang biasa disebut T aksen. Jadi uji T aksen itu yaitu uji T dengan asumsi ragam tidak homogen. Next. Kemudian ada syarat-syarat melakukan uji T aksen. Nah, yang pertama, populasi terdistribusi normal. Yang kedua, ragam populasi tidak diketahui. Dan yang keempat, pengamatan bersifat independen dan diambil secara acak dari populasi. Dan yang terakhir, varian bersifat non-homogen. Next. Ya, selanjutnya ini untuk pengolahan data uji T aksen ya. Kan tadi sudah dijelaskan gitu ya, kalau misalnya uji T aksen itu digunakan ketika memang ragam populasinya itu tidak homogen atau heterogen. Nah, untuk pengolahan datanya itu terdapat dua rumus yang bisa digunakan untuk kita untuk melakukan uji T aksen ini. Yang pertama, nama modelnya tuh Separate Model T-Test. Nah, ini untuk rumusnya di sini. Nah, terus kita gunakan apa? Nah, yang membedakan tuh yang pertama rumusnya ya. Terus yang kedua kita lihat nih, si tabel yang akan kita lihat ketika nanti meng-cross check dengan tabelnya. Nah, untuk kita yang variansinya tidak sama atau homogen, N1 tidak sama dengan N2. Nah, maka untuk mengetahui tabelnya itu ada rumusnya sendiri. Nah, ini rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, lalu ini untuk cara yang pertama, untuk rumus yang pertama. Ini untuk rumus yang kedua. Nama rumusnya The Pooled Variance Model T-Test. Nah, ini rumusnya bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, ini untuk ini ketika, kalau misalnya yang pertama ini, ketika N1 tidak sama dengan N2, sampel tidak homogen. Nah, untuk yang misalnya N yang data kelompok satunya ada 10, terus N2-nya ada 12 misalnya, itu kan tidak sama, makanya kita pakai yang ini. Nah, ketika memang si N1 dan N2-nya sama, misal sama-sama 10, 30 aja gitu ya, 30. Nah, nanti kita menggunakan rumus yang ini, N1 sama N2, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi ini data yang kami dapatkan dari skripsi yang dapat dari online sih. Kenapa online? Karena di belakang ini kan tidak bisa akses perpustakaan ya. Setelah kami coba untuk mengakses di repositori UPI juga, yaitu repositori UPI, itu memang di bagian ini tuh tidak bisa terbuka, di bagian hasil penelitian tidak bisa terbuka. Makanya kami mengambil skripsi dari universitas lain, ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini data yang digunakan adalah data hasil post-test, hasil post-test dari suatu ini, judulnya. Jadi skripsi ini mencoba untuk model pembelajaran ini, penggunaan media pembelajaran, lalu ini hasil post-testnya. Nah, tapi kenapa kami menggunakan hasil post-test gitu, tidak menggunakan hasil absolute gain misal. Nah, karena setelah dicoba-coba ternyata data yang ini tuh ternyata heterogen, jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya yang digunakan adalah data ini, seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Afifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah manual untuk menghitung data tadi. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya dulu, di mana H0 itu tidak
tidak ada perbedaan skor rata-rata post-test antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Terus juga H1 itu adalah adanya perbedaan antara skor rata-rata post-test dari kelas 1 dengan yang lainnya. Terus yang kedua, kita menentukan mean dan simpangan bakunya. Nah, ini datanya ya. Kita nyari dulu XI min X barnya dulu, lalu kita nyari XI min X bar kuadratnya dari masing-masing kelas. Terus kita cari juga rata-ratanya. Salah, rata-rata dulu. Yang ketiga, kita menentukan variansi atau varians. Yang pertama, kita menentukan dulu varians dari kelas yang pertama, yaitu kelas eksperimen, di mana kita memisalkan kelas eksperimen tersebut itu A. Jadi kita mencarinya yaitu SA kuadrat sama dengan sigma X1 min X2 kuadrat dibagi N min 1, dan didapatkan hasil yang di situ, 32,76144. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kita cari varians yang kelas kontrol, di mana rumusnya sama, dan kita mendapatkan hasil 93,37485. Yang keempat, kita mencari uji homogenitasnya, untuk menentukan si varians itu homogen atau tidak sih. Dengan yang pertama tuh kita nyari F hitungnya dulu. F hitung sama dengan S kuadrat terbesar atau varians terbesar dibagi S kuadrat terkecil. Di mana varians terbesar itu dimiliki oleh kelas kontrol ya, yaitu 93,37485 dibagi varians terkecilnya, yaitu 32,76144, dan diperoleh hasil 2,847093. Terus alfanya itu 0,05. Terus kita selanjutnya kita menghitung F tabelnya, dan didapatkan hasil 2,26. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka homogen. Next. Terus yang kelima, menentukan nilai t-test. Karena N kelas pertama dan N kelas kedua itu tidak sama, atau N1 tidak sama dengan N2, atau tadi kita sebutnya NA tidak sama dengan NB, dan juga sampel tidak homogen, maka derajat kebebasannya kita menggunakan rumus separated variance, yaitu DK sama dengan delta T tabel dibagi 2 ditambah T tabel terkecil. Di mana rumusnya itu adalah T sama dengan X1 X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari SA kuadrat dibagi NA ditambah SB kuadrat dibagi NB. Dan diperoleh hasil sekian, yaitu 1,15. Lalu kita menentukan nilai T-tabelnya. T-tabel untuk NA, yaitu caranya T-tabel sama dengan delta T-tabel dibagi 2 plus T-tabel terkecil. Terus derajat kebebasannya sama dengan NA dikurang 1, di mana NA-nya ada 18, dikurang 1, jadi sama dengan 17. Diperoleh T-tabelnya sama dengan 2,110. Lalu kita cari T-tabel untuk NB, di mana derajat kebebasannya itu NB dikurang 1, di mana NB-nya nilainya itu 19, dikurang 1 sama dengan 18. Jadi kita dapat T-tabelnya yaitu 2,101. Lalu selanjutnya kita menghitung selisih antara T-tabel yang NA dan T-tabel yang NB. Jadi kita dapat 0,009. Maka delta T-tabel dibagi 2 sama dengan 0,009 dibagi 2, yaitu 0,0045. Lalu kita cari T-tabelnya ditambah 2,101. Dan didapatkan 2,1055. Lalu, selanjutnya, karena T hitung lebih kecil dari T-tabel, dapat disimpulkan bahwa
H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada alfa sama dengan 5%. Selanjutnya yaitu perhitungan melalui SPSS. Kita buka. Nah, SPSS-nya ini datanya. Sebentar. Wow. Nah, ini merupakan data hasil post-test yang ada di PPT. Kemudian, sebelum ke data ini, pertama kita klik variable view. Kemudian di kolom name, di sini pada baris pertama kita tulis hasil underscore test. Nulisnya ini pakai underscore karena tidak bisa pakai spasi. Kemudian setelah ditulis ini, pada kolom desimal kita tulis 0. Kenapa? Karena agar datanya itu tidak ada angka desimalnya. Kemudian pada kolom label ini kita tulis hasil tes. Dan sekarang kita yang ke kolom yang kedua. Name yang kedua itu kita tulis kelas. Nah, di sini sama variabelnya 0 dan di sini tuh tulis kelas. Nah, pada kolom ini kita pilih, lalu akan muncul kotak dialog value labels. Nah, pertama di sini kita tulis 1, lalu di sini tulis kelas eksperimen, lalu klik add, kemudian tulis lagi 2, terus di sini tulis lagi kelas kontrol, klik lagi add. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, kita kembali ke data view. Nah, setelah dimasukkan datanya, kita tulis di sini kode yang telah kita masukkan tadi, yang ada di kotak dialog, di mana 1 ini merupakan kelas eksperimen dan yang kedua ini merupakan kelas kontrol. Jadi, nyimpen datanya tuh di bawahnya, jangan di sampingnya. Nah, kemudian kita klik Analyze, lalu Compare Means, Independent Sample T-Test. Nah, sebelumnya, ini tuh tampilannya seperti ini. Kemudian, hasil tes ini kita simpan di test variable. Kemudian, kelas simpan di grouping variables. Nah, kita definisikan dulu grupnya apa. Kita klik grup 1 yaitu 1 dan grup 2 2. Continue. Lalu oke. Nah, sebentar. Jadi ini hasilnya. Jadi ini kan hasil tabel independent sample t-test, di mana kita lihat di sini nilai sig-nya itu 0,014, yang mana nilainya itu kurang dari 0,05, berarti variansinya itu tidak homogen atau heterogen. Nah, di sini kan ada 2 nih, equal variance assumed dan equal variance not assumed. Nah, kita kan datanya itu N1 tidak sama dengan N2 dan datanya tidak homogen atau heterogen, maka kita lihat kolom equal variance not assumed. Nah, di sini nilai T-nya itu ada 0,1155. Nah, di mana nilai T ini merupakan nilai T yang hasilnya itu sama dengan nilai T yang kita hitung tadi secara manual yang dijelaskan oleh Afifah. Jadi, ini hasilnya. Jadi, kesimpulannya bahwa H0 diterima. Itu ya. Jadi untuk yang itunya, untuk yang SPSS-nya sebenarnya sama aja dengan kelompok sebelumnya, independent t-test. Cuman catatannya kita lihat yang bagian equal variance not assumed. Jadi mungkin teman-teman juga masih bisa ingat-ingat lagi yang sebelumnya kayak gimana. Terus nambah juga sih dikit. Jadi kalau misalnya teman-teman cari tuh ada gitu ya alternatif lain. Kalau misalnya nggak ada SPSS. Halo, ya alternatif lain kalau misalnya nggak ada SPSS bisa mungkin teman-teman cari tuh ada di RStudio, salah satunya RStudio, kalau nggak di Excel. Nah mungkin untuk kejelasannya bisa teman-teman cari sendiri gitu ya, agar itu alternatif aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang nggak bisa pakai SPSS dan nggak mau nge-crack atau apa gitu ya.
Disilakan. Nah, mungkin oke, teman-teman, maaf tadi videonya kepotong ya karena ada kendala teknis. Nah, jadi sebenarnya udah beres gitu ya, apa sih presentasinya, cuman ini untuk penutupan saja. Gitu. Dan kami kembali ya terima kasih gitu kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Dan mungkin sekian, nanti kalau misalnya ada yang teman-teman tanyakan bisa di sesi diskusi yang di grup WA gitu ya. Untuk sekarang kita cukupkan saja. Mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan? Cukup. Guys, kurang kopi. Udah cukup semuanya? Sip. Oke, cukup ya. Oke, jadi terima kasih. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa jaga kesehatan. Dan ya sudah 2 minggu ya tidak ke kampus, jadi ya, tetap jaga semangatnya. Ya, apa itu? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, ada nanti di And share. Dan share ke teman-teman kalian. Yuh. Ya, terima kasih. Udah ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.